Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Sisira. Saya mahasiswa Keperawatan Poltekkes Pangkal Pinang semester 5. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan karena saya tidak bisa mempraktekkan. Saya tidak memiliki teman untuk yang bisa saya minta tolongin untuk minta praktek. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik sistem persarapan pada pasien. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pre-interaksi meliputi awal sebelum kita untuk mengkaji pasien, kita baca catatan medis pasien. Setelah itu kita melakukan tindakan yang kita lakukan. Pada kasus ini kita akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik sistem persarapan. Setelah itu kita menyiapkan diri kita. Selanjutnya baru mempersiapkan alat. Alatnya itu berupa tong spatel, femur hammers, pen light, minyak kayu putih, dan buku catatan pasien. Setelah tahap preinteraksi, kita masuk ke tahap orientasi, yaitu pertama kita mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu, nama saya Oki Sisira, saya perawat yang sore ini bertugas untuk melayani Ibu misalnya. Terus kita klarifikasi nama dan umur pasien atau nama dan tempat tinggal pasien, misalnya apakah benar ini dengan Ibu Nani 49 tahun. Selanjutnya kita jelaskan prosedur tujuan kita datang ke situ. Misalnya, baik Bu, saya ke sini. Adapun tujuan saya ke sini yaitu saya ingin memeriksa sistem persarapan Ibu. Ini berguna untuk kita memantau bagaimana tingkat dari kesadaran Ibu selama dirawat di sini. Terus pemeriksaan ini sekitar 15 sampai 30 menit. Apakah ada yang ditanyakan Ibu sebelumnya? Jika beri pasien untuk bertanya, beri kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Setelah itu minta persetujuan. Apakah Ibu setuju? Bersedia Ibu? Jika Ibu bersedia, maka dekatkan alatnya ke pasien. Setelah itu jangan lupa untuk jaga privasi. Kita bisa menutup tirai di situ ataupun menutup pintu. Setelah kita menutup pintu, jaga privasi klien, lanjutlah kita untuk mencuci tangan dengan 6 langkah. Bisa menggunakan sabun ataupun hand rub. Setelah kita cuci tangan 6 langkah, kita lanjut melakukan anamnesa pada pasien, meliputi keluhan utama pasien, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan masa keluarga, dan sebagainya. Saat melakukan anamnesa, yang kita tanyakan di keluhan utama pasien misalnya seperti ini. Ibu, apakah ada keluhan seperti mual muntah atau pusing, sakit kepala, atau merasa kelemahan di bagian tubuh Ibu misalnya, atau apakah lidah Ibu tuh terasa berat atau kaku. Terus ada juga pertanyaan yang spesifik untuk yang ditujukan kepada pasien stroke, misalnya hemiparesis atau hemiplegia, apasia, distrasia, aplaksia, sindrom honorer, hemianopia hominus, agnosia, dan negalesia unilatera. Terus setelah kita ke keluhan utama pasien, kita tanya keluhan utama pasien, kita lanjut ke kesehatan keluarga atau individu. Kita tanya riwayat kesehatan keluarga mereka sebelumnya. Apakah ini merupakan penyakit menurun, ada penyakit keturunan atau tidak. Terus bagaimana cara pasien menghadapi stresor. Setelah itu kebiasaan yang berhubungan dengan kesehatan pasien saat ini, misalnya kafein, merokok, kebiasaan pasien jika pasien laki-laki atau perempuan bisa juga kebiasaan merokok ataupun mengkonsumsi alkohol ataupun terlalu banyak mengkonsumsi sodium, natrium. Bisa juga pasien misalnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak. Setelah itu kita tanya obat-obatan yang sering dikonsumsi oleh pasien, baik itu obat resep, obat yang tidak resep atau obat yang beli di warung, obat herbal yang mungkin bisa kita kaitkan dengan penyakit pasien saat ini. Setelah itu kita tanya aktivitas pasien sehari-hari dan kebiasaan olahraganya. Apakah pasien ini termasuk orang yang rutin olahraga atau jarang olahraga atau tidak pernah sama sekali untuk olahraga.
Setelah kita melakukan anamnesa ke pasien dari keluhan utama sampai ke riwayat kesehatan keluarga atau individu, selanjutnya kita ke tahap yang berikutnya, yaitu pemeriksaan fisik pasien. Pemeriksaan fisik sistem perserapan pasien ini kita dapat melalui dengan cara kuantitatif dan kualitatif. Adapun cara kualitatif, kita bisa langsung menilai pasien dengan penglihatan. Misalnya ada 7 kategori dalam penilaian kualitatif ini, yaitu komposmetis, artinya tuh pasien tuh sadar penuh, pasien spontan jika kita kasih pertanyaan, dan adekuat. Terus yang kedua itu delirium. Delirium ini pada pasien yang tampak gaduh, gelisah, kacau, disorientasi, dan suka berteriak-teriak. Bisa kita lihat dengan penglihatan kita secara objektif bahwa pasien tersebut delirium. Terus somnolen. Somnolen ini keadaan pasien mengantuk, mudah tertidur, tapi dia bangun kembali jika kita berikan rangsangan, seperti rangsangan nyeri. Selanjutnya stupor. Penderita merasa kantuk, sangat-sangat kantuk, tapi saat kita beri rangsangan yang sangat mendalam, dia hanya merasa sangat sedikit, bahkan tidak merespon. Terus ada koma ringan, dan koma dalam. Sedangkan penilaian secara kuantitatif, kita bisa melakukan penilaian secara langsung ke pasien dengan bertanya langsung, meliputi 3 kategori: respon verbal, respon motorik, dan respon eyes pasien, mata pasien, yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya di pemeriksaan GCS. Setelah kita mengkaji kesadaran pasien, selanjutnya kita periksa fungsi kortikal luhur bahasa pasien dengan cara ada beberapa tabel yang disediakan di SOP. Misalnya dari orientasi pasien, kita tanya sekarang ini tanggal bulan berapa, bulan berapa, tahun berapa. Terus pasien tersebut kita tanya dia sedang berada di mana. Setelah itu kita berikan nilai maksimal, yaitu 5 pada penilaian ini. Selanjutnya di registrasi, kita bisa di penilaian registrasi kita bisa meminta pasien untuk menyebutkan 3 buah benda. Terus setiap 1 detik pasien itu disuruh mengulang ketiga benda tersebut. Nilai 1 untuk setiap benda dapat disebutkan dengan benar, berarti nilai tertinggi di sini yaitu 1. Terus jika pengulangan selanjutnya pasien tidak dapat menyebut dengan benar, maka itu dapat dilakukan pengurangan nilai. Selanjutnya yang ketiga, atensi dan kalkulasi. Di atensi kalkulasi ini kita bisa bertanya ke pasien, misalnya kurangi 100 dengan 7, nilai 1 untuk setiap jawaban yang benar, hentikan setelah 5 jawaban, atau minta pasien mengeja terbalik, misalnya wahyu, nilai diberi pada huruf yang diberi sebelum kesalahan, mengeja terbalik. Oke, selanjutnya kita beralih ke mengkaji saraf kranial, yaitu yang pertama nervus olfactorius. Cara pemeriksaannya, beritahu daya penciuman pasien yang hendak diperiksa. Terus pasien diminta mengidentifikasikan apa yang dicium olehnya. Bila suatu botol berisi zat tertentu didekatkan ke salah satu lubang hidungnya, misalnya di sini ada minyak kayu putih, tapi jangan kita minyak kayu putihnya ini dipindahkan ke botol yang tidak ada mereknya, jadi pasien tidak tahu apakah itu minyak kayu putih atau enggak, karena kan kalau ada botolnya ini orang tua pun pasti kenal ini botol minyak kayu putih. Jadi kita hidupkan ke pasien seperti ini, suruh dia menghirup dan suruh ia kenali bau apakah itu. Biasanya bau yang dalam pemeriksaan ini nih yang normal saja, yang bisa dikenali oleh orang umum, seperti minyak kayu putih ataupun bisa menggunakan aroma kopi. Terus selanjutnya ke nervus opticus. Di pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan ketajaman dari penglihatan pasien, lapang pandangnya, terus pemeriksaan pundus dan pengenalan warna. Tes pengenalan warna dilakukan menggunakan Stirling Ishihara test card, sedangkan pemeriksaan pundus menggunakan alat punduskopi. Oke, di nervus opticus ini yang pertama ketajaman penglihatan. Pemeriksaan dilakukan dengan Snellen chart dan pasien dengan posisi berdiri duduk dengan jarak 6 meter. Berarti 6 meter dari sini pasien, 6 meter ke depan itu Snellen
chart pasien. Terus pemeriksaan dilakukan, pasien diminta untuk menyebut huruf angka yang ditunjukkan sesuai standar dari Snellen chart. Bisa yang dalam pemeriksaan orang tuh yang menggunakan seperti yang ada table seperti angka-angka itu tuh yang besar dalam jarak 6 meter. Terus kita tunjukkan, maaf karena saya tidak ada alatnya, maka kita berhayal saja. Nah, terus perawat menunjukkan angka tersebut dan pasien menyebutkan. Bila pasien menyebutkan benar, berarti tidak ada gangguan pada ketajaman penglihatan. Setelah itu, kita mengecek lapang pandang dari pasien. Dari pemeriksaan dilakukan dengan perimeter atau kampimeter dan tes konfrontasi. Pemeriksaan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pemirsa yang memiliki lapang pandang normal duduk berhadapan dengan pasien di mana kedudukan matanya sama tinggi. Kita dan pasien duduk berhadapan, terus kita lihat tatapan mata, kedudukan mata pasien tersebut. Jika sama tinggi, maka lapang pandangnya normal. Selanjutnya, fiksasi mata pasien dan meminta melihat ke mata pemeriksa dan tutup mata yang tidak diperiksa. Selanjutnya, pasien yang menatap ke depan ketika suatu benda yang menyolok didekatkan oleh pemeriksa memasuki kawasan medan penglihatannya dan berbagai arah terlihat olehnya. Oke, selanjutnya kita yang ketiga itu nervus oculomotorius, nervus trochlearis dan nervus abducens. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan terhadap pupil dan pergerakan bola mata. Di pergerakan pupil, kita dapat membandingkan pergerakan kedua pupil pasien dan antara pupil kanan dan pupil kiri pasien dan bentuk pupil, ukuran pupil, simetris atau tidaknya. Normalnya pupil pada manusia itu simetris dan diameternya itu 2-4 mm. Selain itu diberi rangsangan cahaya, oleh karena itu kita menggunakan pen light. Berikan rangsangan cahaya pada salah satu mata, kemudian perhatikan respon pupil pada mata tersebut. Apabila normalnya pupil akan mengecil jika terkena cahaya seperti ini. Namun sebelum itu kita jangan katakan pasien kita akan memberikan cahaya secara tiba-tiba. Seperti itu. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pergerakan bola mata. Di pemeriksaan ini kita lakukan, pemeriksa itu berdiri berhadapan dengan pasien, terus pasien kemudian diarahkan untuk mengikuti tangan pemeriksa dengan pergerakan bola dan perhatikan pergerakan bola mata pasien dan leher pasien tersebut. Kita berdiri di depan, terus perintahkan pasien untuk mengikuti pergerakannya itu untuk mengikuti pergerakan tangan kita, pandangannya itu. Dan di situ yang kita perhatikan adalah pergerakan bola mata pasien dan lehernya. Selanjutnya kita beralih ke nervus trigeminus. Di nervus trigeminus ini kita meliputi pemeriksaan sensorik dan motorik. Pemeriksaan sensorik itu dengan meminta pasien menutup mata, kemudian mengoleskan kapas pada salah satu sisi wajah pasien. Tanyakan pada pasien, apa pasien merasakan sentuhan dari kapas tersebut atau tidak. Normalnya pasien itu dapat mengenali jenis sentuhan tersebut. Terus selanjutnya kita melakukan pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik dapat dilakukan dengan meminta pasien mengunyah, kemudian pemeriksaan melakukan palpasi pada otot masseter. Perhatikan dan rasakan pergerakan otot masseter saat mengunyah. Lanjut yang ke 6, nervus vestibulotrochlearis. Di nervus ini ada 2 nervus meliputi, yaitu nervus vestibularis dan nervus cochlearis. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan daya pendengaran dan keseimbangan dari pasien tersebut. Pemeriksaan daya pendengaran dapat dilakukan dengan cara tes Rin, tes Weber, dan tes Swabatch. Adapun pemeriksaan tes Rin itu menggunakan garpu tala. Berhubung saya tidak punya garpu tala dan di SOP-nya tidak disebutkan untuk menyediakan garpu tala, kita menggunakan ini sebagai garpu tala, tapi hanya untuk sebagai contoh, tidak untuk dijadikan beneran. Oke. Tes Rin kita lakukan menggunakan garpu tala. Terus untuk tujuannya itu untuk membandingkan hantaran udara dan tulang pada satu telinga pasien. Pemeriksaannya dilakukan dengan cara memukul garpu tala ke telapak tangan kita seperti ini. Dia akan bergetar. Langsung kita letakkan di belakang daun telinga pasien. Jika pasien merasakan getarannya, maka itu normal.
Terus selanjutnya tes Weber. Tes Weber ini membandingkan hantaran tulang antara kedua terminasi dengan menggunakan garpu tala. Pemeriksaan ini dengan cara mengetuk sama ketuk garpu tala di sini. Selanjutnya kita letakkan di tengah-tengah dahi pasien. Terus tanya pasien apakah merasakan hantaran yang sama ataukah tidak. Selanjutnya tes Swabatz. Di pemeriksaan ini kita membandingkan pendengaran kita dengan pendengaran pasien dengan cara meletakkan garpu tala yang telah kita getarkan terlebih dahulu ke prosesus mastoid pasien. Setelah itu pasien akan mengenal suara garpu tala semakin lama semakin lemah dan akhirnya tidak akan terdengar lagi. Baru ke saat pasien tidak mendengar lagi, pindahkan garpu tala ke belakang telinga kita. Oke, yang ketujuh, pemeriksaan nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Di pemeriksaan nervus glossopharyngeus dan nervus vagus dilakukan dengan cara minta pasien untuk menelan air dan kemudian lihat apakah ada keluhan tersedak dari pasien dan lihat pergerakan leher pasien saat pasien tersebut menelan air. Terus yang kedua, minta pasien membuka mulut dengan mengucapkan kalimat A. Perhatikan posisi uvula pasien, normalnya tampak simetris dan berada di tengah. Uvula itu yang ada tengah sini. Terus dengarkan suara pasien saat berbicara. Bila terdengar serak, dicurigai adanya parase and nervus vagus unilateral. Terus selanjutnya minta pasien untuk membuka mulut, lalu pemeriksa menyentuh uvula menggunakan tong spatel dan perhatikan reaksi pasien. Ini berfungsi untuk menilai rangsangan muntah pasien, apakah pasien muntah ataukah tidak. Normalnya pasien akan muntah. Selanjutnya, pada pemeriksaan nervus glossopharyngeus dilakukan pemeriksaan pengecapan sepertiga posterior lidah menggunakan zat yang terasa pahit. Ini untuk memeriksa pengecapan pasien. Oke. Nervus yang ke-8 yaitu nervus accessorius. Pemeriksaan dilakukan dengan cara yaitu perhatikan posisi leher pasien, terus normal tuh wajah pasien itu tampak simetris, terus tengah tubuh dengan posisi dagu ke arah bawah, terus tidak ada kelainan torticollis ataupun kepala miring ataupun menoleh ke sisi yang lainnya atau timpang sebelah, tidak ada. Normalnya tuh wajah pasien simetris dengan leher pasien. Selanjutnya, pemeriksa menjelaskan pada pasien untuk menoleh ke kiri dan ke kanan secara bergantian dengan diikuti pergerakan leher. Pergerakan ini dilakukan dengan cara pemeriksa mengacukan jari, kemudian meminta pasien mengikuti tangan tersebut dengan pergerakan leher. Sama seperti kita memeriksa pada pemeriksaan lapang pandang tadi, kita acungkan jari depan pasien seperti ini, minta pasien untuk mengikuti pergerakan jari kita. Lihat pergerakan leher pasien dan wajah pasien. Terus pemeriksa menekan bahu pasien ke arah bawah dan minta pasien untuk melawan ke arah atas. Kita tekan dahu pasien ke bawah dan anjurkan pasien untuk melawannya. Jika kontraksi kita ini di sini untuk melihat apakah perlawanan pasien tersebut kontraksi ototnya itu kuat ataupun lemah. Yang ke-9 nervus hypoglossus. Di sini kita minta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Perhatikan posisi lidah pasien. Pada keadaan normal, lidah berada di tengah dan bila condong ke salah satu sisi menandakan adanya kelumpuhan. Nah, awalnya kan di tengah. Selanjutnya, kita mengkaji sistem motorik pasien. Di sistem motorik, kita meliputi pergerakan kekuatan otot pasien, tonus, refleks fisiologis, dan refleks patologis. Pemeriksaan refleks terbagi menjadi dua, yaitu refleks dalam dan refleks superficial. Refleks superficial timbul akibat berkontraksinya otot yang ada di bawah atau di sekitarnya area yang dirangsang. Contoh refleks ini seperti dinding perut superficial, cremaster, kornea, anus superficial.
Refleks dalam atau regang otot timbul oleh regang otot yang disebabkan oleh rangsangan sebagai jawaban mengkontraksi. Contoh refleks dalam yaitu refleks triceps, biceps, patella, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita mengkaji sistem sensoris pasien. Di sistem sensoris ini hal yang kita kaji yaitu yang pertama meliputi eksteroseptif atau superficial, proprioseptif bagian dalam, dan interoseptif bagian visceral. Terakhir khusus saraf kranial dan somatostasia atau luhur. Yang pertama eksteroseptif atau superficial. Rasa dan raba dengan menggunakan kapas, kertas lalu sentuh pada kulit dan tanyakan apakah pasien merasakan atau tidak. Ini sama seperti pemeriksaan sebelumnya. Jadi kita bisa melakukan satu pemeriksaan tapi mendapatkan dua hasil. Jadi tidak melakukan pemeriksaan secara dua kali. Terus yang kedua, rasa nyeri dengan menggunakan ujung jarum ataupun peniti. Lakukan tusukan ringan sedikit saja ke kulit pasien. Tanyakan apakah pasien dapat merasakan nyeri atau tidak. Terus rasakan suhu dengan sentuhan tabung yang berisi air panas atau air dingin ke kulit pasien dan tanyakan lagi pasien merasakan atau tidak. Selanjutnya kita mengkaji sensoris bagian proprioseptif dengan cara rasa gerak, yaitu menggerakkan bagian tubuh pasien. Dan kemudian selanjutnya yaitu kita memeriksa pasien dengan cara rasa sikap dengan cara menggerakkan jari pasien secara pasif. Kemudian tanyakan pasien apakah pasien dapat merasakan sikap atau posisi gerakan dilakukan oleh pemeriksa. Kita menggerakkan jari pasien tanpa pasien sadari. Terus yang selanjutnya rasa getar, itu dengan cara menggunakan garpu tala tadi. Terus getarkan kemudian letakkan pada ibu jari kaki pasien. Bila pasien tidak dapat merasakan getaran yang diberikan, pindahan dari kaki periksa lalu bandingkan ke pemeriksaan yang pertama tadi apakah sama getarannya ataukah tidak. Terus rasa tekan dengan cara menekan jari atau benda tumpul pada kulit pasien lalu tanyakan apakah pasien dapat merasakan tekanan tersebut atau tidak. Terus rasa nyeri dapat dilakukan dengan cara menekan otot lengan atas deltoid pasien ataupun lengan bawah, paha, betis ataupun tendon Achilles pasien. Kemudian tanyakan pasien dapat merasakan nyeri tersebut atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan interoseptif visceral dengan menanyakan nyeri yang dirasakan berasal dari organ dalam berupa rasa nyeri mulas, kembung ataupun lapar. Ini nyeri bukan yang kita berikan dari rangsangan yang kita berikan, melainkan nyeri yang dirasakan pasien dari dalam tubuh pasien tersebut. Terus yang terakhir pemeriksaan khusus ataupun saraf kranial berkaitan dengan fungsi saraf kranial seperti penciuman, pengecap, keseimbangan dan sebagainya. Selanjutnya ke somatostasia luhur. Somatostasia luhur itu merupakan perasaan yang mempunyai sifat diskriminatif dan sifat 3 dimensi. Misalnya diskriminatif dapat mengidentifikasikan jumlah stimulus yang diberikan ke pasien. Misalnya pasien dapat mengidentifikasikan berapa jumlah stimulus yang kita berikan. Terus dapat membedakan berat dua benda yang diangkat secara bersamaan. Misalnya kita minta pasien untuk mengangkat dua benda seperti ini. Nah, dengan seperti ini pasien dapat membedakan mana yang lebih berat dan mana yang agak ringan. Selesai sudah tahap pemeriksaan kita. Selanjutnya kita ke tahap terminasi, yaitu tahap akhir dari pemeriksaan ini, yaitu di tahap terminasi kita menyampaikan informasi pasien mengenai hasil dari pemeriksaan tersebut. Misalnya dari informasi pasien aktif, pasien dapat respon dengan cepat apa yang kita perintahkan, dan selanjutnya. Terus evaluasi respon pasien. Evaluasi tanyakan bagaimana perasaan pasien pada saat selama melakukan pemeriksaan tadi, apakah ada yang dirasakan kurang nyaman ataukah ada keluhan lainnya. Terus lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Misalnya kan ini kan sudah diperiksa minggu ini, baik Bu, pemeriksaannya sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lagi ya Bu ya, tapi di tanggal misalnya 2 minggu ke depan, sekitar tanggal 2 Januari seperti misalnya. Yang penting kita melakukan kontrak dulu terhadap pasien. Setelah kita melakukan tahap-tahap yang tadi itu, tahap terakhir yaitu kita cuci tangan, sama menggunakan 6 langkah cuci tangan, bisa menggunakan sabun ataupun hand rub.
Setelah mencuci tangan, kita lanjut ke dokumentasi. Dokumentasi ini biasanya diisi itu nama, umur pasien, alamat pasien, diagnosis keperawatan pasien, tindakan yang telah dilakukan, dan respon pasien tadi itu secara objektif dan subjektif, evaluasi tindakan dan temuan saat tindakan. Terus jangan lupa catat tanggal dan jam pelaksana. Terakhir, berikan nama kita dan tanda tangan kita. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana cara pemeriksaan fisik sistem persarapan pada pasien. Sekali lagi saya mohon maaf bila saya tidak bisa memperagakannya secara langsung, karena di sini saya benar-benar tidak memiliki orang yang dapat saya minta tolong untuk melakukan praktek secara langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.